Seorang TKW asal Indonesia yang berhasil membuat majikannya terpesona dan terjerat dalam cinta terlarang. Apa yang terjadi di balik hubungan yang penuh dengan rahasia dan kejutan? Alasan yang mengejutkan, tak terduga, dan pasti akan membuatmu terkejut. Tonton sampai habis. Assalamualaikum sahabat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan menyaksikan kisah yang penuh dengan drama cinta terlarang dan pengorbanan. Sebuah kisah nyata yang mengejutkan tentang TKW asal Indonesia yang berjuang dan menghadapi kenyataan dalam hidupnya. Jangan lewatkan, karena setiap detiknya akan membuat kamu terhanyut dalam cerita yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, teman-teman. Klik tombol like dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah viral lainnya. Dan tulis komentar di bawah, dari kota mana kalian berasal. Nita, seorang wanita muda asal Surabaya, tak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan berubah drastis hanya dengan keputusan untuk menjadi seorang tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Keluarganya yang sederhana, dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, membuatnya merasa harus mengambil langkah besar untuk memperbaiki keadaan. Sejak kecil, Nita selalu mendengar cerita-cerita tentang wanita-wanita yang berhasil mengubah nasib mereka di luar negeri. Beberapa dari mereka bahkan pulang dengan membawa harta berlimpah, memberi mereka kebebasan finansial yang tak terbayangkan sebelumnya. Kehidupan di Indonesia tak selalu mudah, terutama bagi keluarga yang memiliki banyak anak seperti Nita. Orang tuanya yang hanya bekerja sebagai petani dan pedagang kecil tak mampu memberikan segala keinginan anak-anaknya. Itulah yang membuat Nita memutuskan untuk merantau ke Arab Saudi, menjadi TKW yang bisa menghasilkan uang dengan cepat dan membantu keluarganya. Harapannya besar, meski ada sedikit kecemasan yang menggelayuti dirinya. Apakah ia akan berhasil? Apakah ia bisa bertahan jauh dari keluarga? Nita tak tahu apa yang akan menantinya di negeri orang. Namun ia hanya memiliki satu tujuan, menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Ia mengurus segala administrasi dengan penuh harapan, dan akhirnya berangkat ke Arab Saudi dengan tekad yang bulat. Penerbangan panjang itu memberikan banyak waktu untuk berpikir, dan Nita mulai membayangkan bagaimana kehidupannya akan berubah begitu ia sampai di sana. Sesampainya di Arab Saudi, ia disambut oleh seorang agen yang akan membawanya ke rumah majikan pertamanya. Dalam perjalanan menuju rumah majikannya, Nita merasakan perbedaan budaya yang begitu mencolok. Negara yang asing, dengan segala peraturan dan tradisi yang tidak ia kenal, terasa sangat menakutkan. Ia hanya bisa pasrah dan berharap bisa menjalani hidup baru ini dengan baik. Rumah majikannya adalah sebuah villa mewah yang terletak di pinggiran kota. Sebuah rumah besar dengan pagar tinggi, kolam renang, dan taman yang luas. Nita merasa canggung, namun ia tetap mencoba untuk menjaga sikap. Setelah beberapa kali diperkenalkan kepada anggota keluarga majikan, Nita merasa lebih nyaman meski masih belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Majikan Nita, seorang pria bernama Syekh Fahad, adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Di usianya yang baru 35 tahun, Syekh Fahad sudah memiliki segalanya. Rumah mewah, mobil-mobil sport, dan bahkan pesawat pribadi. Ia adalah pria yang tampan dan penuh karisma, dengan wajah yang dihiasi dengan janggut tipis dan mata tajam yang selalu memperhatikan setiap orang di sekitarnya. Pada awalnya, Nita hanya melihat Syekh Fahad sebagai majikan yang hanya mengarahkannya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun, pria itu ternyata berbeda dari apa yang ia bayangkan. Syekh Fahad tidak hanya memberinya pekerjaan, tetapi juga banyak memberi perhatian kepadanya. Ia sering berbicara dengan Nita, bertanya tentang bagaimana ia merasa, apakah ia merasa nyaman, dan apakah ada sesuatu yang bisa ia bantu. Nita merasa sedikit bingung dengan perhatian yang diberikan oleh majikannya, namun ia tidak ingin menanggapi terlalu banyak. Ia tahu betul bahwa ia hanya seorang pembantu, dan hubungan antara majikan dan pembantu tidak boleh lebih dari itu. Namun, semakin hari, perhatian Syekh Fahad semakin mencolok. Ia mulai mengajak Nita berbicara lebih sering, bahkan mengundangnya untuk duduk bersama di ruang makan saat makan malam. Pada awalnya, Nita merasa canggung, namun ia perlahan mulai merasa lebih nyaman. Syekh Fahad bercerita banyak hal tentang hidupnya, tentang bagaimana ia tumbuh di keluarga yang sangat konservatif, dan bagaimana ia merasa kesepian karena sibuk dengan pekerjaannya. Nita mendengarkan dengan seksama, merasa sedikit kasihan padanya. Setiap kali Nita memasak atau membersihkan rumah, Syekh Fahad akan memuji pekerjaan yang ia lakukan.
Ia sering mengatakan bahwa Nita adalah orang yang sangat terampil dan cekatan, yang membuat Nita merasa sedikit lebih dihargai. Namun, ia juga merasa cemas. Bagaimana jika perhatian yang diberikan oleh Syekh Fahad lebih dari sekadar rasa terima kasih seorang majikan terhadap pembantunya? Suatu hari, ketika Syekh Fahad mengajaknya berbicara di ruang tamu, ia mulai merasa sesuatu yang berbeda. Syekh Fahad duduk dekat dengannya, membuat Nita merasa gugup. Dengan nada lembut, Syekh Fahad mengatakan bahwa ia ingin Nita merasa nyaman di rumahnya. Ia juga bercerita bahwa terkadang ia merasa sangat kesepian, bahkan meskipun dikelilingi banyak orang. Nita hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang mulai berubah. Rasanya, Syekh Fahad mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Perasaan canggung itu semakin terasa ketika suatu malam, Syekh Fahad mengundang Nita untuk makan malam di luar rumah. Di restoran yang mewah, suasana romantis dengan cahaya lampu redup dan musik lembut di latar belakang, Nita merasa sedikit tertekan. Ia tidak tahu apa yang diinginkan oleh Syekh Fahad, dan ia khawatir jika ia membuat kesalahan. Namun, Syekh Fahad justru membuatnya merasa lebih nyaman. Ia mulai bertanya lebih dalam tentang kehidupan Nita, tentang keluarganya, dan tentang harapan-harapannya. Pada malam itu, setelah makan malam selesai, Syekh Fahad mengajaknya untuk berjalan-jalan di sekitar restoran. Di bawah cahaya bulan yang memancarkan keindahan, mereka berbicara lebih banyak lagi. Syekh Fahad mengungkapkan bahwa ia merasa sangat terhormat karena Nita mau bekerja untuknya, dan ia menghargai semua yang telah dilakukan Nita selama ini. Kata-kata itu begitu tulus terdengar, dan Nita mulai merasa sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa terima kasih. Namun, apa yang Nita tidak ketahui adalah bahwa perhatian ini bukan hanya tentang rasa terima kasih seorang majikan kepada pekerjanya. Ada perasaan lain yang mulai tumbuh dalam diri Syekh Fahad, dan itu adalah perasaan yang tak bisa dihindari. Tapi apakah Nita akan merasakannya? Dan jika ia merasakannya, akankah ia siap menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka bisa saja berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu? Perasaan canggung yang Nita rasakan kini mulai berubah menjadi perasaan ingin tahu. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin sering berbicara lebih dalam, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Nita mulai merasa bahwa ia lebih dari sekadar pembantu di rumah Syekh Fahad. Ia merasa dihargai, bahkan dilihat dengan cara yang berbeda. Namun, ia juga merasa takut. Apakah ini benar? Apakah ia bisa menerima perubahan besar dalam hidupnya? Perasaan yang membingungkan ini hanya membuat Nita semakin bertanya-tanya, dan itu adalah awal dari sesuatu yang tak terduga. Waktu berlalu, dan hubungan Nita dengan Syekh Fahad semakin intens. Setiap hari, Syekh Fahad semakin sering mengajak Nita berbicara, berbagi cerita tentang masa kecilnya, pekerjaannya yang melelahkan, serta kehidupan pribadinya yang penuh dengan tekanan. Meskipun Nita awalnya merasa canggung dan ragu, ia mulai merasa nyaman berada di dekat Syekh Fahad. Sikap pria itu yang selalu perhatian dan tulus semakin menggugah hatinya. Namun, Nita tetap mencoba untuk menjaga jarak, meski dalam hatinya ada perasaan yang semakin berkembang. Syekh Fahad adalah seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Namun di balik itu, ada banyak kesepian yang menguasai hidupnya. Ia telah menikah beberapa kali, namun pernikahannya selalu berakhir dengan kekecewaan. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan harapan dan tuntutan dari orang tuanya yang sangat konservatif. Dalam dirinya, ada keinginan untuk melarikan diri dari semua beban itu. Dan Nita, dengan segala kelembutannya, seolah menjadi pelarian yang sangat dinanti-nanti. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana di rumah, Syekh Fahad mengundang Nita untuk berbicara lebih jauh di taman belakang rumah. Nita merasa gugup, tetapi ia tidak bisa menolaknya. Taman belakang rumah yang luas itu sangat indah dengan lampu-lampu redup yang terpasang di sepanjang jalan setapak, menciptakan suasana yang romantis namun juga penuh dengan misteri. Mereka duduk di sebuah bangku taman yang terbuat dari batu, dan di sana, Syekh Fahad mulai berbicara tentang kehidupannya yang sulit. Aku tahu ini mungkin aneh, Nita, tapi aku merasa sangat nyaman ketika berbicara denganmu. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, ujar Syekh Fahad dengan nada yang penuh perasaan. Nita hanya tersenyum kecil. Ia merasa bingung, tetapi juga penasaran. Apa maksudmu, Syekh? Tanyanya dengan lembut. Syekh Fahad menarik napas dalam-dalam, tampak seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu ini terdengar klise, tapi hidupku di sini terasa sangat kosong.
Semua yang kubangun, semua yang aku capai, tidak memberikan kebahagiaan sejati. Aku merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan harapan orang lain. Jelasnya, menatap mata Nita dengan penuh kesungguhan. Nita terdiam, mendengarkan dengan seksama. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata Syekh Fahad. Ia bisa merasakan kedalaman perasaan yang tersembunyi di balik semua kata-kata itu. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa kamu adalah seseorang yang bisa mengerti aku. Kamu tidak seperti orang-orang lain yang hanya melihatku sebagai seorang pengusaha sukses. Lanjut Syekh Fahad. Kamu bukan hanya seorang pembantu di rumahku. Kamu lebih dari itu, Nita. Nita merasa hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu apakah itu hanya sekadar pujian atau ada perasaan lain yang lebih dalam. Namun, satu hal yang pasti, perhatian dan kata-kata Syekh Fahad membuatnya merasa spesial. Hari-hari setelah perbincangan itu, Nita mulai merasakan perubahan besar dalam cara Syekh Fahad memandangnya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai seorang pekerja, melainkan seseorang yang memiliki nilai lebih dalam hidupnya. Syekh Fahad semakin sering mengajaknya berbicara lebih dalam, berbagi cerita tentang hidupnya yang penuh dengan ketegangan dan tekanan. Bahkan, ia mulai menunjukkan sisi lembutnya yang jarang terlihat oleh orang lain. Suatu pagi, setelah Nita selesai membersihkan rumah, Syekh Fahad menghampirinya di dapur. Ia membawa secangkir kopi dan meletakkannya di meja dekat Nita. Aku tahu kamu sangat sibuk, Nita, tapi aku ingin mengajakmu berbicara sejenak, katanya dengan lembut. Nita merasa sedikit canggung, namun ia tahu bahwa perbincangan ini pasti penting. Tentu, Syekh. Ada yang ingin dibicarakan? Tanyanya, mencoba menghindari perasaan gugup yang mulai muncul di dalam dirinya. Syekh Fahad duduk di samping Nita, menatap wajahnya dengan penuh perhatian. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga ini. Kamu tidak hanya pekerja biasa bagiku, kamu adalah orang yang sangat berarti, ujarnya, sambil menggenggam tangan Nita dengan lembut. Nita terkejut. Ia tidak pernah menyangka Syekh Fahad akan mengungkapkan perasaannya dengan begitu jelas. Jantungnya berdebar kencang, dan ia mulai merasa cemas. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh majikannya ini? Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa sangat terhubung denganmu, Nita. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku merasa nyaman, dan aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Lanjut Syekh Fahad, suaranya semakin dalam. Nita tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Syekh Fahad dengan mata terbuka lebar, bingung dan tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ia merasa begitu terpesona dengan setiap kata yang keluar dari bibir majikannya? Syekh Fahad melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih lembut. Aku tahu aku mungkin tidak seharusnya merasakan ini, tapi aku tidak bisa menahan perasaan itu. Aku merasa kesepian, Nita, dan kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti aku. Perasaan Nita semakin campur aduk. Di satu sisi, ia merasa terhormat mendapatkan perhatian sebesar itu dari seorang pria seperti Syekh Fahad yang memiliki segalanya. Namun, di sisi lain, ia merasa takut dan cemas. Hubungan antara majikan dan pembantu tidak pernah seharusnya lebih dari itu, kan? Syekh Fahad, yang menyadari ketegangan di wajah Nita, mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan kata-kataku, Nita. Aku hanya ingin kamu tahu betapa pentingnya dirimu bagiku. Aku ingin kita bisa berbicara lebih banyak, lebih sering. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak melihatmu hanya sebagai pekerja. Kamu lebih dari itu. Mendengar kata-kata itu, Nita merasa kebingungan dan terjebak antara perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya dan kewajibannya sebagai seorang TKW. Ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak, tetapi perasaan yang mulai berkembang di hatinya membuatnya sulit untuk menahan diri. Hari-hari setelah itu, hubungan mereka semakin dekat. Nita merasa semakin dihargai oleh Syekh Fahad, dan ia mulai terbuka lebih banyak. Namun, ia juga merasa cemas. Apakah perasaan ini bisa berlanjut dengan baik? Ataukah ia akan terjebak dalam hubungan yang tidak pernah seharusnya ada? Syekh Fahad semakin sering memujinya, memberi perhatian lebih, dan mengundangnya untuk berbicara lebih sering di luar jam kerja. Nita merasa bingung. Tetapi ia juga tidak bisa menepis kenyataan bahwa ia merasa bahagia dengan perhatian itu. Namun, ia juga menyadari bahwa hubungan ini tidak akan pernah mudah. Ada banyak rintangan dan tabu yang harus mereka hadapi,
Dan Nita tahu bahwa ia harus berhati-hati. Syekh Fahad yang sebelumnya hanya terlihat sebagai seorang majikan yang dingin dan serius kini, menjadi seseorang yang sangat peduli dan terbuka. Meskipun Nita merasa terhormat dengan perhatian itu, ia juga menyadari bahwa hubungan mereka semakin rumit. Ia harus memilih apakah akan mengikuti perasaannya atau tetap menjaga jarak, mengingat statusnya sebagai seorang TKW yang seharusnya menjaga sikap dan jarak dengan majikannya. Namun, satu hal yang pasti, perasaan Nita semakin sulit untuk dikendalikan. Ia terjebak dalam ketidakpastian, antara menginginkan hubungan lebih dekat dengan Syekh Fahad dan takut akan konsekuensi yang datang. Setelah beberapa minggu, hubungan antara Nita dan Syekh Fahad semakin rumit. Setiap kali mereka berbicara, suasana menjadi semakin intim dan penuh emosi. Nita merasa terjebak dalam sebuah perasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia adalah seorang TKW, bekerja untuk seorang majikan yang sangat kaya dan dihormati, tetapi semakin lama, perasaan itu tidak lagi bisa ia sembunyikan. Ia merasa sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat, dan ia mulai menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Syekh Fahad, meski itu sangat tidak mungkin dan penuh risiko. Syekh Fahad, di sisi lain, tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya terhadap Nita. Ia mulai merasa semakin nyaman berbicara dengan wanita muda itu, lebih dari yang ia rasakan dengan siapapun sebelumnya. Meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi, ia tidak bisa menghindari perasaan yang berkembang. Hatinya merasa tergerak setiap kali ia melihat Nita bekerja, tersenyum, atau bahkan hanya berbicara dengan lembut. Pada suatu malam yang penuh bintang, Syekh Fahad mengundang Nita untuk duduk di luar rumah di taman belakang, di tempat mereka biasanya berbicara. Kali ini, suasana terasa sangat berbeda. Lampu taman yang redup memancarkan cahaya lembut di sekeliling mereka. Angin malam yang sejuk berhembus perlahan, dan langit malam tampak begitu jernih. Nita merasa cemas, tetapi ia tidak bisa menolak undangan itu. Ia tahu sesuatu yang besar akan terjadi malam itu. Mereka duduk berdua di bangku taman, dengan jarak yang sangat dekat. Suasana terasa intim, dan Nita bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Syekh Fahad menatapnya dengan tatapan yang begitu dalam, penuh perasaan yang tak terucapkan. Nita, yang merasa begitu gugup, mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdebar-debar. Nita, kata Syekh Fahad dengan suara yang lembut, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Sesuatu yang sudah lama aku simpan dalam hatiku. Nita hanya bisa menatapnya, tidak tahu harus mengatakan apa. Suasana malam yang hening hanya dihiasi suara angin dan gemerisik daun-daun di pohon. Ia merasa hatinya semakin berdebar, dan perasaan cemas semakin mendalam. Syekh Fahad menghela napas panjang sebelum melanjutkan, aku tahu hubungan kita tidak biasa. Aku tahu kita seharusnya tidak bisa dekat seperti ini. Aku adalah majikanmu, dan kamu adalah pekerja di rumah ini. Tapi, Nita, aku tidak bisa mengabaikan perasaanku lagi. Aku merasa sesuatu yang kuat antara kita, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Mendengar kata-kata itu, Nita merasa hatinya hancur. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena ia merasakan hal yang sama. Namun, ia juga sadar betul bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan berkembang lebih jauh. Ia adalah seorang TKW, dan Syekh Fahad adalah majikannya. Jika orang-orang mengetahui hubungan mereka, itu bisa menghancurkan karirnya dan bahkan reputasi Syekh Fahad. Aku juga merasakan hal yang sama, Syekh, jawab Nita dengan suara gemetar. Tapi kita tahu ini salah. Kita tahu kita tidak bisa seperti ini. Aku hanya seorang pembantu, dan kamu adalah majikan. Kita tidak bisa memiliki hubungan seperti ini. Syekh Fahad menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan. Ia meraih tangan Nita dengan lembut, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka terasa lenyap. Aku tahu ini salah, Nita, dan aku minta maaf jika aku membuatmu merasa canggung. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Aku tidak bisa berpura-pura bahwa aku hanya melihatmu sebagai pembantu rumah tangga. Kamu lebih dari itu. Kamu adalah seseorang yang sangat berarti bagiku. Nita merasa bingung, cemas, dan terperangkap dalam perasaannya. Di satu sisi, ia merasa sangat terhormat dengan perhatian Syekh Fahad. Namun di sisi lain, ia juga merasa takut. Ia tahu bahwa hubungan ini akan berakhir dengan sangat buruk jika mereka terus melanjutkannya. Ia hanya seorang TKW, dan Syekh Fahad adalah orang yang sangat penting di negeri ini.
Mereka datang dari dua dunia yang berbeda, dan dunia itu tidak akan pernah bisa bersatu. Namun, meskipun semua pertimbangan itu, hati Nita tidak bisa menahan perasaan yang semakin dalam. Ia merasakan sebuah koneksi yang kuat dengan Syekh Fahad, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di luar kesadaran dirinya, ia mulai merasa bahwa mungkin ini adalah cinta sejati yang selama ini ia cari. Tetapi, apakah perasaan itu akan membuat hidupnya lebih baik, atau justru menghancurkannya? Pada malam itu, mereka berdua tidak bisa menahan perasaan mereka lebih lama. Dengan penuh keraguan, Nita membiarkan dirinya terjebak dalam dekapan Syekh Fahad, merasakan kehangatan tubuhnya yang memeluknya erat. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar, tetapi mereka tidak bisa menahan diri lagi. Keduanya terlarut dalam perasaan yang mendalam, seolah-olah dunia di sekitar mereka lenyap begitu saja. Namun, malam itu bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun mereka menikmati kebersamaan mereka, mereka tahu bahwa hubungan ini penuh dengan risiko. Keesokan harinya, ketika matahari terbit dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa, mereka harus kembali ke dunia nyata. Keduanya harus kembali berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi antara mereka. Tetapi, meskipun mereka mencoba untuk melupakan perasaan itu, mereka tahu bahwa cinta terlarang ini telah dimulai, dan itu akan mengubah segalanya. Nita merasa bingung. Apa yang akan terjadi jika orang-orang tahu tentang hubungan mereka? Apa yang akan terjadi pada kehidupannya di Arab Saudi? Dan apa yang akan terjadi pada hidup Syekh Fahad? Meskipun hatinya penuh dengan kebahagiaan yang baru ia rasakan, ada rasa takut yang menguasai dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah jalan yang sangat berbahaya. Namun, perasaan itu tidak bisa dihindari. Syekh Fahad terus menunjukkan perhatiannya yang lebih besar, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Ia mulai memberi Nita hadiah-hadiah kecil, seperti perhiasan dan pakaian mahal, serta mengajaknya keluar untuk makan malam di restoran-restoran mewah. Nita, yang awalnya merasa canggung, mulai terbiasa dengan perhatian itu. Meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini semua bisa berakhir sangat buruk. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin sulit untuk dipertahankan. Mereka harus menjaga jarak, tetapi setiap kali mereka bertemu, perasaan itu semakin kuat. Nita merasa semakin bingung dan terperangkap. Apakah ia akan terus mengikuti perasaan ini, ataukah ia harus mengakhirinya sebelum semuanya terlambat? Kehidupan Nita semakin terombang-ambing di tengah hubungan yang terlarang dan penuh dengan perasaan yang membingungkan. Hari-hari yang dilalui bersama Syekh Fahad membuatnya merasa seolah-olah berada di dua dunia yang bertentangan. Di satu sisi, ia merasa dihargai dan dicintai, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan ini sangat berbahaya dan bisa menghancurkan hidupnya. Meskipun demikian, semakin lama Nita semakin jatuh dalam pelukan perasaan itu, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan segalanya. Namun, ada satu hal yang tidak Nita ketahui. Di balik semua perhatian dan kasih sayang Syekh Fahad, ada alasan lain yang jauh lebih dalam dan lebih rumit yang mendorong tindakan majikannya itu. Alasan yang akan mengubah segalanya bagi Nita dan membuatnya merasa tercengang. Suatu sore, setelah beberapa minggu hubungan mereka semakin mendalam, Syekh Fahad mengundang Nita untuk berbicara di ruang kerjanya. Kamar itu luas dan elegan, dipenuhi dengan perabotan mewah, dengan pemandangan kota yang indah dari jendela besar di sekitarnya. Nita merasa gugup ketika ia duduk di kursi yang telah disediakan di dekat meja kerjanya. Syekh Fahad tampak lebih serius dari biasanya. Ia menatap Nita dengan pandangan yang dalam, seolah sedang berpikir keras tentang apa yang akan diungkapkannya. Nita, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Sesuatu yang mungkin akan membuatmu terkejut, kata Syekh Fahad dengan suara berat. Aku tahu hubungan kita ini sangat sulit, dan aku tahu bahwa kita seharusnya tidak berada dalam posisi ini. Namun, ada alasan yang lebih dalam dari semua ini yang ingin aku bagikan denganmu. Nita menatapnya dengan penuh perhatian. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang belum pernah ia duga sebelumnya. Apa itu, Syekh? Tanya Nita dengan suara cemas. Syekh Fahad menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku merasa sangat terperangkap dalam hidupku. Aku memiliki segalanya, kekayaan, keluarga, pekerjaan yang sukses. Tapi, aku juga merasa sangat kosong. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tapi aku merasa bahwa aku terus dipaksa untuk menjalani hidup yang bukan pilihanku. Semua yang aku lakukan, semua yang aku capai,
Semua itu bukan karena keinginanku sendiri. Itu adalah keinginan orang tuaku, keluarga besar, dan masyarakat. Aku merasa terjebak dalam sebuah ekspektasi yang tidak pernah aku pilih. Nita mendengarkan dengan seksama. Ini adalah sisi lain dari Syekh Fahad yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia selalu menganggap Syekh Fahad sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan tak terjangkau. Namun sekarang, ia melihatnya sebagai seorang pria yang terluka, terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan tuntutan dan tekanan. Aku dilahirkan dalam keluarga yang sangat konservatif. Orang tuaku memiliki harapan besar terhadapku, untuk menikah dengan wanita yang mereka pilih, menjalani hidup yang sudah ditentukan untukku, dan mengikuti tradisi yang sudah turun-temurun. Lanjut Syekh Fahad, suaranya mulai sedikit bergetar. Aku selalu merasa tidak memiliki kebebasan. Tidak ada ruang untuk memilih jalan hidupku sendiri. Aku hanya menjadi alat untuk memenuhi keinginan mereka. Nita mulai memahami sedikit demi sedikit apa yang ada di balik semua tindakan Syekh Fahad. Namun, ia juga merasa bingung. Apa hubungannya semua ini dengan hubungan mereka? Mengapa Syekh Fahad merasa perlu berbagi semua ini dengan dirinya? Aku menikah dengan wanita pilihan keluargaku, tapi itu semua adalah pernikahan yang dipaksakan. Aku tidak mencintainya, dan aku tahu dia juga tidak mencintaiku. Lanjut Syekh Fahad. Namun, pernikahan itu terjadi karena keinginan orang tuaku. Mereka ingin aku memiliki seorang istri yang sempurna, yang bisa mengurus rumah tangga dan memenuhi harapan sosial mereka. Aku merasa seperti berada dalam kandang emas, terperangkap dan tidak bisa melarikan diri. Nita merasa tersentuh oleh pengakuan Syekh Fahad. Ia tidak tahu bahwa majikannya itu terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan ekspektasi keluarga yang tidak pernah ia pilih. Nita merasakan empati yang mendalam terhadapnya. Namun di saat yang sama, ia juga merasa semakin terikat dalam hubungan yang semakin rumit ini. Aku tahu bahwa aku tidak bisa mengubah hidupku begitu saja. Aku tidak bisa menentang keluarga, dan aku tidak bisa meninggalkan pernikahan yang sudah diputuskan untukku, ujar Syekh Fahad dengan suara rendah. Tapi, Nita, kamu adalah satu-satunya orang yang aku merasa bisa berbicara dengan jujur. Kamu adalah satu-satunya orang yang tidak menilai aku berdasarkan status sosial atau kekayaanku. Kamu menerima aku apa adanya. Dan itu membuatku merasa bebas untuk menjadi diri sendiri. Perasaan Nita semakin campur aduk. Ia merasa terhormat dengan pengakuan Syekh Fahad. Namun di sisi lain, ia merasa semakin terjebak. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, dan hubungan ini penuh dengan konsekuensi yang bisa menghancurkan mereka berdua. Tapi, di sisi lain, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa melepaskan diri dari perasaan yang semakin dalam. Aku tahu hubungan ini berbahaya, Nita, lanjut Syekh Fahad, dan aku minta maaf jika aku telah membuatmu merasa canggung atau terjebak. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa tidak nyaman, tapi aku tidak bisa lagi menahan perasaanku terhadapmu. Aku merasa sangat kesepian, dan kamu adalah satu-satunya orang yang bisa aku percayai. Syekh Fahad menggenggam tangan Nita dengan lembut, menatapnya dengan penuh harapan. Aku tahu kita tidak bisa terus seperti ini, tapi aku tidak bisa memaksakan diri untuk mengabaikan perasaanku. Kamu adalah bagian penting dari hidupku sekarang, Nita. Aku ingin kita bisa lebih banyak waktu bersama, lebih banyak berbicara tentang perasaan kita, meskipun aku tahu kita harus menjaga jarak. Nita merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa Syekh Fahad sedang mencari pelarian dari kehidupannya yang penuh tekanan, dan ia tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Apakah ia akan terus mengikuti perasaannya? Ataukah ia akan mundur sebelum semuanya terlambat? Apakah ia bisa meninggalkan hubungan ini yang sudah terlalu dalam? Ataukah ia akan terus terjebak dalam cinta terlarang yang penuh bahaya? Namun, ada satu hal yang Nita tahu pasti. Keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga hidup Syekh Fahad dan orang-orang di sekitarnya. Keputusan mereka akan membawa dampak besar. Dan Nita harus memutuskan apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensi dari hubungan yang semakin membingungkan ini. Pada malam itu, setelah percakapan yang mendalam, Nita merasa bingung dan tercabik-cabik. Ia menyadari bahwa dirinya telah terjerat dalam hubungan yang sangat rumit dan penuh dengan perasaan yang tak bisa dikendalikan. Ia tahu bahwa Syekh Fahad sedang mencari kebebasan dan cinta yang tulus, tetapi ia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Namun, meskipun semua kebingungannya, Nita tidak bisa menahan perasaan yang semakin tumbuh di hatinya. Ia merasa bahwa cinta ini, meskipun terlarang, adalah hal yang sangat nyata dan kuat. Tapi,
Seberapa jauh ia bersedia untuk melangkah dalam hubungan ini, dan seberapa besar risiko yang siap ia hadapi, itu adalah pertanyaan besar yang akan menentukan jalan hidupnya selanjutnya. Hari-hari yang berlalu semakin berat bagi Nita. Setiap kali ia bertemu dengan Syekh Fahad, hati dan pikirannya berperang. Perasaan cinta yang tumbuh dalam dirinya semakin kuat. Namun begitu pula kesadarannya tentang bahaya yang mengintai di balik hubungan terlarang ini. Meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah sebuah pelarian sementara, Nita tahu bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura. Di balik setiap tatapan Syekh Fahad, setiap kata-kata lembut yang diucapkan, ada sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Hubungan ini akan membawa konsekuensi besar, baik bagi dirinya maupun untuk Syekh Fahad. Namun, ada satu hal yang menjadi titik balik bagi Nita. Suatu hari, ketika semuanya terasa semakin rumit dan membingungkan, sebuah peristiwa yang tak terduga mengubah segalanya. Pagi itu, setelah malam yang penuh kecemasan, Nita terbangun dengan perasaan cemas yang berat. Ia tahu bahwa hubungan ini semakin berisiko dan tak mungkin diteruskan. Walaupun hatinya menginginkan untuk terus bersama Syekh Fahad, akal sehatnya mengatakan sebaliknya. Ia tahu bahwa ia harus memutuskan sesuatu yang besar, sebuah keputusan yang tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Saat ia sedang merenung di dapur rumah, Syekh Fahad datang menghampirinya. Wajahnya tampak serius, jauh berbeda dari biasanya yang selalu penuh dengan senyuman dan pesona. Nita bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang besar akan terjadi. Syekh Fahad memanggilnya dengan lembut, dan Nita bisa merasakan ketegangan di udara. "Nita," kata Syekh Fahad dengan suara yang lebih berat dari biasanya, "ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Sesuatu yang sangat penting." Nita menatapnya dengan cemas. Ia merasa ada sesuatu yang tak biasa, dan jantungnya mulai berdegup kencang. "Apa itu, Syekh?" tanyanya, mencoba menjaga ketenangannya. Syekh Fahad menarik napas panjang, seolah berusaha menenangkan dirinya sebelum berbicara lebih jauh. "Aku telah berpikir banyak akhir-akhir ini, Nita. Aku tahu kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Hubungan kita, itu salah. Aku tahu kita tidak seharusnya ada di sini, terjebak dalam perasaan ini. Aku tidak ingin membuat hidupmu lebih sulit. Aku tidak ingin kamu terjerat dalam masalah yang lebih besar." Nita terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan di wajahnya. Syekh Fahad yang selalu lembut dan penuh perhatian kini berbicara dengan nada yang sangat serius. Ia bisa melihat ketegangan di mata pria itu, seolah-olah ia sedang menghadapi sebuah keputusan yang sangat besar. "Apa maksudmu, Syekh?" tanya Nita dengan suara yang bergetar. Ia tidak tahu apakah ini adalah akhir dari hubungan mereka, ataukah ada sesuatu yang lebih buruk yang akan datang. Syekh Fahad menghela napas lagi, dan untuk pertama kalinya, Nita melihat bahwa wajahnya dipenuhi rasa sesal yang dalam. "Aku telah memberi banyak perhatian kepadamu, Nita. Aku tahu itu, dan aku minta maaf jika itu membuatmu terjebak dalam situasi yang sulit. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Aku harus kembali pada keluargaku, pada kehidupanku yang sebenarnya." Nita merasa hatinya hancur. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Ia ingin berteriak, mempertahankan semuanya. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sudah terlalu lama ditunda. Syekh Fahad tidak hanya terjebak dalam masalah keluarga dan tradisi, tetapi kini ia juga terjebak dalam perasaan bersalah. Meskipun ia mencintai Nita, ia tidak bisa meninggalkan semua yang telah dibangun oleh keluarganya, dan ia tidak bisa meninggalkan istrinya yang telah dipilihkan untuknya. "Jadi, ini akhir dari semuanya?" tanya Nita dengan suara lirih. Ia merasa kepergian ini akan menghancurkannya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan Syekh Fahad untuk tetap tinggal dalam situasi yang penuh dengan ketegangan dan kesulitan. Syekh Fahad menatap Nita dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tidak ingin menyakiti kamu, Nita. Aku tahu perasaanmu padaku, dan aku juga tahu betapa besar perasaan ini. Tetapi kita berdua tahu bahwa kita tidak bisa terus melanjutkan hubungan ini. Aku harus kembali pada tanggung jawabku, pada keluargaku. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang keputusan yang lebih besar yang harus aku ambil." Nita merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Semua impian yang ia bangun bersama Syekh Fahad, semua perasaan yang ia pertahankan, kini seakan sirna dalam sekejap. Ia merasa hancur, tetapi juga tidak bisa menahan perasaan kesal dan kecewa.
Mengapa harus seperti ini? Mengapa hidup selalu harus memilih antara cinta dan tanggung jawab? Aku tidak ingin ini berakhir, Syekh, jawab Nita dengan suara serak. Aku tidak ingin kita terpisah. Aku mencintaimu. Syekh Fahad meraih tangan Nita dengan lembut. Namun kali ini ia tidak bisa memberi jawaban yang membuat Nita merasa tenang. Aku juga mencintaimu, Nita. Tapi terkadang, cinta saja tidak cukup. Kita harus menghadapi kenyataan. Kata-kata itu membuat Nita merasa semakin terjerat dalam kebingungannya. Ia tahu bahwa perasaan cinta mereka begitu kuat, tetapi di sisi lain, mereka berada di jalan yang penuh dengan halangan yang tidak bisa dihindari. Keluarga, tradisi, dan tanggung jawab. Semuanya menghalangi kebahagiaan yang mereka impikan. Akhirnya, Syekh Fahad memberi keputusan yang tegas. Sebagai penghormatan terakhir untukmu, Nita, kata Syekh Fahad dengan suara berat, aku akan membantu kamu untuk kembali ke Indonesia, dan aku akan memastikan kamu mendapatkan segala yang kamu butuhkan. Tetapi kita harus mengakhiri hubungan ini sekarang, sebelum semakin banyak orang yang terluka. Meskipun hatinya hancur, Nita tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus mereka buat. Ia tidak bisa terus melawan kenyataan. Mereka berdua harus melanjutkan hidup mereka masing-masing, meskipun itu berarti berpisah untuk selamanya. Beberapa hari setelah perbincangan itu, Nita diberangkatkan kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh luka dan perasaan yang tak terungkapkan. Perpisahan itu begitu sulit, tetapi Nita tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Ia kembali ke kampung halamannya dengan membawa kenangan indah tentang Syekh Fahad, namun juga dengan rasa sakit yang tak bisa terobati. Namun, kehidupan Nita tidak berakhir di sini. Meskipun ia kembali ke Indonesia dengan luka, ia juga membawa pelajaran besar tentang cinta, pengorbanan, dan takdir. Mungkin cinta mereka tidak dapat bertahan, tetapi kisah ini akan tetap hidup dalam hatinya selamanya. Di sisi lain, Syekh Fahad juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan cinta sejatinya demi memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi, seperti halnya Nita, ia harus melanjutkan hidupnya, meskipun dengan perasaan yang selalu mengganggu. Akhir dari hubungan ini memang mengubah hidup mereka berdua, namun mereka tetap membawa kenangan tentang cinta yang pernah ada. Dan meskipun perasaan itu harus ditinggalkan, mereka belajar bahwa terkadang, hidup memaksa kita untuk membuat pilihan yang sangat sulit, yang tidak selalu sejalan dengan keinginan hati.